Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait dengan ramainya tagar Indonesia Gelap yang menjadi sorotan setelah aksi yang digelar oleh mahasiswa pada Senin 17 Februari 2025 kemarin. Dalam komentarnya, Prasetyo Hadi mempersilahkan mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025 ini hari, Mensesnek menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Namun Prasetyo juga mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak membelokkan fakta. Namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia gelap itu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Gitu. Berarti ada yang membelokkan ya Pak? Ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis itu, ya. Harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Ya, jadi berilah kesempatan juga ya, Pak, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Bahwa itu belum bisa menyenangkan seluruh pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa. Itu. Menduga ada yang membelokkan ya Pak? Pak Rosan jadi ketuanya Pak? Itu Anda yang ngomong, bukan saya. Pak, kalau revisi UU TNI yang ditunjuk perwakilan dari pemerintah siapa aja sih Pak? Tadi kan dari surprise itu. Mestinya adalah Menteri Pertahanan pasti. Ya, kemudian Menteri Hukum pasti kan gitu. Nah, seperti biasa Pak Mensesnek juga diminta ikut ngawal. Mas, kan seperti hari ini kan. Dalam demo nih posisi Pak Seskap nih sempat disinggung-singgung katanya melanggar. Demo terus ini. Udahlah, demo ya menyampaikan pendapat boleh ya, tapi kami lebih senang mengajak secara dialogis gitu loh. Ya, dialogis, konstruktif, kan begitu. Kita dulu sama-sama pernah di posisi seperti adik-adik gitu, dan kami paham betul. Nah, tapi yang pasti, tolong itu tadi, ya, pelajarilah dengan jeli. Ya, jangan menyampaikan sesuatu yang sudah dijelaskan bahwa itu tidak terkena dampak, tapi masih Anda demokan. Masalah makan bergizi juga. Saya mohon maaf kan, saya baca itu 13 tuntutan termasuk masalah makan bergizi ya. Makan bergizi itu saudara pelajari gitu ya. Di negara-negara maju hampir semua sudah sekian ratus tahun. Jerman itu dari kurang lebih tahun 1800-an Anda pelajari sejarah itu. Karena kuncinya memang SDM. Nggak bisa suatu bangsa itu yang merunning kita semua ini ya, adik-adik teman-teman yang bekerja di pers, semua kan SDM. SDM butuh kemampuan ya. Kemampuan itu saintifik, tidak bisa. Itu adalah kombinasi dari masalah gizi. Gizi itu pun nggak bisa juga gizi itu hanya, mohon maaf ya, setelah usia sekian tidak. Gizi itu berasal dimulai dari sejak di dalam kandungan, nutrisi yang diberikan oleh ibu-ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil. Makanya kalau saudara perhatikan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya menyentuh ke adik-adik yang usia sekolah, tapi juga ke ibu-ibu yang hamil, balita. Karena memang tidak bisa instan. Ya. Maka kemudian itu kita tangani oleh pemerintah. Yang kedua selain gizi, tentu adalah pendidikan. Ini dua kombinasi yang tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus menyadari betul bahwa posisi kita hari ini, ya, kita sedang mengejar ketertinggalan. Baik dalam hal pemenuhan gizi kita. Ya, saudara-saudara kan bisa pelajari ya, berapa persen ya, penduduk Indonesia ini yang lulus sarjana, berapa persen yang lulus SMA, berapa persen yang lulus SMP. Nah itu kita kejar dulu. Nah tapi saudara-saudara juga mesti paham bahwa ruang fiskal kita juga masih terbatas. Ya, maka disitulah Bapak Presiden, pemerintah bekerja keras untuk mencoba merealokasi ya, dengan kemarin melakukan efisiensi, ini nanti ujungnya realokasi, bukan tidak dibelanjakan, tapi alokasi belanjanya dialihkan kepada hal-hal yang untuk kita mengejar
ketertinggalan. Kira-kira begitu. Mas, kalau Oke. respon Pak Prabowo sendiri mengenai 13 tuntutan ini gimana Mas kalau Pak Presiden respon? Enggak masalah. Kita kan mohon maaf ya, kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden. Ya, kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, ya, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi gitu. Dan kita sangat menghormati. Ya. Sekali lagi aspirasi itu kami terima dengan tangan terbuka. Yang penting adalah semangatnya. Ya, semangatnya harus konstruktif. Ya, kritik dari teman-teman media, kita sangat perlu itu. Ya. Ya, tapi yang konstruktif. Ya, jangan yang kritik yang misalnya itu cenderung tendensinya negatif, cenderung tendensinya membentur-benturkan, energinya negatif, bukan untuk perbaikan. Malah mohon maaf, adik-adik, please tolong jangan merusak gitu fasilitas-fasilitas itu. Kita sama-sama pernah seperti adik-adik gitu. Nah, tapi era sudah berubah ya, di tengah konstelasi dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, kita harus saling merapatkan barisan. Ya, kita harus mawas diri, kita harus hati-hati betul. Ya, saudara pelajari di beberapa negara saling satu sama lain saling gentrok dan kita tidak membutuhkan itu. Ya, untuk membangun bangsa dan negara kita butuh kerjasama, kita butuh bersatu padu. Bahwa ada perbedaan pemikiran itu sesuatu yang wajar, bahwa ada perbedaan pandangan sesuatu yang wajar, ada perbedaan politik itu pun sesuatu yang wajar. Saya kira begitu ya. Terima kasih ya. MBG di Papua Pegunungan kan diprotes Pak sama pelajar di sana. Artinya kan memang mereka merasakan pendidikan di sana itu masih kurang. Nah, ini bagaimana Sedang pemerintah kita tangani, meramukan dua-duanya ya, pendidikan sedang kita tangani, makanya khusus dirinya iya. ya, terima kasih juga. Jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus ya. Saudara-saudara kita di Papua, kalau kami selalu di pemerintahan menyebutnya menangani Papua harus dengan hati. Ya, dengan hati, harus dengan rasa sayang, karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jangan dipelintir, jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan, tidak. Ya. Tapi ada kekhususan yang memang kita harus berikan perhatian penuh, kan begitu. Contoh tadi sudah disampaikan bahwa masalah pendidikan juga menjadi concern, sehingga tidak sekedar kita memberikan makan bergizi. Nah, dari situlah mohon ditunggu. Ya, pemerintah sedang merumuskan bersama-sama Bapak Presiden, ya, nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Ya, fasilitas belajar harus diperbaiki, fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa terutama misalnya kan gitu. Nah, fasilitas infrastruktur ya, harus segera dibangun di Papua, termasuk pemberdayaan ekonominya. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.